Father's Day untuk beberapa bapak-bapak yang ada di sini. Amin. Tadi beberapa yang belum kenal, yang tadi ikut singers, mereka bukan orang baru. Mereka sudah 17 tahun dengan gereja kita di Hills, membantu di gereja Hills. Ini lagi mengantar maminya yang sedang sedih, broken heart karena putrinya meninggal kurang lebih 2-3 minggu yang lalu. Jadi sedih, jadi datang di sini untuk bersama-sama dengan kita di sini, ya. Karena dia masuk ruang ibadah yang sana, hatinya sedih ingat anaknya, ya. Yang mesti kita mengerti itu semua, ya. Bu ini, ya. Memang kita bapak-bapak di sini, ya, kita sepatutnya di Alkitab katakan anak-anak menghormati orang tua, ya. Bapak-bapak itu kita ya, di sini hampir nggak ada anak nih, hanya sudah nggak ada lagi di sini semua, ya. Jadi ini kita patut. Tapi yang maksud saya lebih utama adalah kita semua menghormati dan mencintai, bahkan bilang sama-sama happy our heavenly Father. Ayo katakan happy our heavenly Father, ya. Karena Dia Tuhan yang sempurna, Dia yang merupakan sumber semua yang ada di alam semesta, termasuk kita. Kalau tanpa Dia maka tidak ada yang terjadi. Amin. Jadi kita harus akui, jangan kita bilang oh kita ini lahir dari papa mama saja. Ada ini kan, dari papa mama dilahirkan oleh engkau mama. Habis itu terus kembali sebenarnya tanpa kita sadari firman Tuhan katakan bahwa Tuhanlah yang menjadikan manusia. Dan luar biasa, Dia begitu bekerja cara kita anak-anaknya itu berkembang biak di muka bumi ini, beranak cucu, itu ciptaan yang luar biasa. Hampir dokter yang paling ahli pun dia mengetahui bagaimananya terjadi, tetapi dia sampai tidak bisa mengerti kok bisa dari sel yang tidak kelihatan yang begitu kecil jadilah kita yang begini. Dan bisa mirip papa kita, mama kita, benar kan? Karakternya juga bisa. Itu semua menunjukkan keluarbiasaan Tuhan yang kita akui, namanya adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ingat, sebelum Tuhan Yesus datang, sudah bermacam-macam agama ada di muka bumi ini. Ya, kita tahu Hindu sejak orang India ada, sudah ada kepercayaan. Orang Konfusius saja sudah beberapa ratus tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Ya, Islam ada tahun 600-an lebih sesudah Tuhan Yesus, ya. Dan banyak macam kepercayaan. Bahkan sebelum Tuhan Yesus, orang-orang itu sudah mulai ada dewa-dewa. Kalau sudah tahu namanya dewa Apollo, Hermes, Zeus, semua itu adalah dewa-dewanya orang-orang Romawi atau orang Greek, ya. Di mana aja, di mananya ada manusia berusaha untuk mencari Tuhan, mencari dan ingin tahu siapa dan ingin menyembah. Ada yang kepercayaannya itu tidak benar, sampai kayak dengar nama Tuhan itu ketakutan. Ada yang seakan-akan percayanya mereka itu Tuhan itu jauh sekali, di sorga jauh dan kita manusia. Ada kepercayaan bilang bahwa manusia ini hanya kayak tidak ada harganya, ya, tidak ada harganya, hanya layak untuk menjadi hamba-Nya Tuhan saja, ya. Kalau kepercayaan dari zamannya dewa-dewa di tanah Kanaan sebelum orang Israel ke sana,
ya bersama Yosua datang ambil alih itu punya kepercayaan dewanya macam-macam. Salah satu dewa yang disebut dewa Molok itu kalau seumpama tanah itu kering, tidak ada hujan, maka kelaparan, katanya bahwa mereka harus bawa anak-anak untuk dipersembahkan di depan dewa patung itu, jadi dibakar hidup-hidup anak-anak itu. Jadi kepercayaan itu macam-macam, ya. Tetapi puji syukur kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan mengasihi manusia dan ingin menyelamatkan hidup manusia dan ingin dekat dengan manusia, ingin bersekutu dengan manusia ciptaannya dan ingin menyelamatkan umat manusia supaya manusia itu ada bersama-sama dengan Dia. Ingat, gereja ini adalah tempat, tetapi hubungan yang merupakan inti dari kepercayaan kita kepada Tuhan kita. Hubungan, bahkan ya bukan hanya hubungan yang biasa-biasa, tetapi hubungan yang intim, sama seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa ada di Taman Firdaus. Firman Tuhan katakan pada hari yang sejuk, tiap hari lah, cuma sejuk berarti jamnya yang tepat. Sesudah Adam bekerja memelihara binatang-binatang, tugasnya dia, yang firman Tuhan katakan Bapa mencari dia untuk bersekutu dengan dia. Oleh karena itu saudara-saudara, kita harus mengucap syukur selalu bahwa Tuhan yang kita sembah itu benar dan mengasihi kita dan ingin memiliki hubungan yang intim dengan kita. Dan hubungannya itu bukan hanya sebatas umur, relasi, bisnis, pekerjaan, tugas, doktrin pengajaran, atau semua tata cara ibadah, atau semua yang peraturan-peraturan agama, tetapi hubungan yang paling mulia adalah hubungan Bapa dan Anak. Amin. Kita ini waktu Tuhan Yesus datang, Dia satu-satunya yang mengajarkan di alam semesta ini bahwa pencipta kita yang maha tinggi, yang luar biasa itu bukan saja Dia luar biasa dan berkuasa, tapi Dia adalah Bapa kita. Meskipun kita tiap-tiap kita karena hubungan pengalaman kita dengan Bapa kita di muka bumi, ya, itu sering sekali membuat tidak mengertinya kita siapakah Bapa sesungguhnya. Ya, ada seorang yang mempercaya kepada Tuhan dan dia dipanggil untuk berdoa, dan pada waktu dia disuruh untuk berdoa, panggil Bapa Surgawi, dia bilang saya tidak mau panggil Bapa. Kenapa? Karena Bapa saya di muka bumi ini terlalu jahat. Jadi dia tidak berani memanggil Bapa, karena bagi dia Bapa itu nama atau panggilan yang menakutkan di dalam hidupnya. Benar, banyak orang yang saya sudah ketemukan sudah lama percaya adanya Tuhan, bahwa Tuhan itulah kasih dan baik, selalu bersama kita, tetapi mereka masih sulit menyebut nama Bapa itu dari hati yang sempurna. Kenapa? Karena pengalaman hidup mereka, Bapa itu tidak semuanya sama di muka bumi ini. Hari ini kita akan belajar tentang siapakah yang kita panggil Bapa, dan Tuhan Yesus sendiri katakan saat kamu berdoa, katakan apa? Bapa kami yang ada di dalam surga. Bapa di dunia ada yang jahat sekali. Saya tidak bilang di sini, ya. Bapa di dunia kita sudah ketemukan, ada yang merusak hidup anaknya, jahat, kejam. Kalau saudara pernah lihat
interviewnya Pendeta Daniel Hendarta yang pernah kita undang, ya, dia interview keponakan saya bernama Vivi. Saudara, sekarang sudah jutaan orang yang lihat dia punya YouTube-nya interview, ya. Dia ditanya, Vivi ditanya, dia mungkin berapa bulan lagi di sini, dia ditanya, kenapa engkau ingin membunuh papamu? Karena dia bilang, papaku menganiaya saya jahat sekali, dan akhirnya papa saya membunuh mama saya. Ya kan? Itu saudara tahu. Itu yang dibunuh itu adalah saudara saya, saudaranya Naomi, saudaranya adiknya. Ya. Jadi ada papa yang demikian. Tapi banyak bapak mungkin tidak demikian. Kalau enggak sudah masuk penjara, bukan? Dia masuk penjara. Tapi ada bapak yang tidak punya otoritas di bawah, di dalam keluarga, sehingga mama ambil alih. Ada kan? Ada yang demikian. Bapak tidak bisa menuntun keluarganya, tapi karena kosong maka mama ambil alih. Itu tidak benar juga. Ya, Papa, firman Tuhan katakan sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin, ya, itu harus ada di sini. Tapi ada bapak juga yang saya ketemukan, dia baik, tetapi dia tidak mengajarkan firman kebenaran kepada anak-anaknya. Ada bapak yang demikian, Roni? Ada kan? Kebanyakan bapak-bapak kita yang dari, ya, sudah tahulah, orang-orang Chinese mana pernah mengajar tentang Tuhan Yesus. Kita ini anugerah Tuhan Yesus, bisa ketemu Tuhan Yesus itu karena Tuhan. Bapak kita nggak pernah mengajar. Maka malah bapak saya pernah mengajar bilang begini, saya Tuhan itu nggak ada. Itu lihat, itu Apollo 11 sudah sampai ke bulan pada waktu tahun 69, katakan mereka juga nggak ketemukan Tuhan di sana. Kata dia pernah berkata gitu karena saya dengar dia ngomong gitu. Ya. Jadi memang yang sempurna itu tidak ada di muka bumi ini. Yang sempurna hanya Tuhan saja. Amin. Oleh karena itu hari ini kita ingin baca di Yohanes 14 ayat 7 sampai ayat yang ke-17. Yohanes. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 6 sering kita dengar, bukan? Aku ke rumah Bapakku untuk menyediakan tempat bagimu. Benar kan? Oke. Ayat 6 itu sudah paling famous, salah satu yang terkenal sekali, yaitu akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Tetapi yang kita ingin bahas di sini dari ayat 17, ayat 7 sampai ke ini ya, sampai ayat ini aja, 17 ya. Saya baca ayat 7, saudara baca ayat ke-8. Kita bergantian supaya ayat-ayat itu hidup dalam hidup kita. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ayat 8 sama-sama. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tetapi Bapa yang diam di dalam percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya orang ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerimanya sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, biarlah ayat-ayat yang baru kami baca dan akan dibagikan lagi oleh hamba-Mu, biarlah menjadi rema hari ini dan akan menguatkan kami, akan membentuk kami dan membawa iman kepercayaan kami makin kuat. Tuntunlah kami supaya ayat-ayat ini tidak terbuang tetapi bertumbuh di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, berbicaralah dan kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Yang pertama, Tuhan Yesus katakan begini, ayat yang ke-7 katakan begini, ya, sekiranya kamu mengenal aku, sekiranya kamu mengenal, kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang, ya, sekarang ini kamu mengenal Dia dan telah melihat Dia. Jadi Dia katakan kepada murid-muridnya, kalau kamu mengenal Dia, kamu sudah melihat Dia. Mereka bilang, loh, nggak ada orang lain ini, hanya Yesus saja. Benar kan? Mereka bilang begitu. Terus salah satu murid bernama Filipus katakan begini, tolong kasih lihat kita siapa itu Bapa. Dia bilang begitu. Tunjukkanlah kepadaku. Itu sudah cukup. Kita ini kepingin tahu yang disembah oleh nenek moyang kita, yang disembah oleh itu orang-orang di rumah Tuhan yang ada di Yerusalem itu. Kamu tolong kasih tahu kepada kita. Dan Tuhan Yesus menjawab ini biarlah kita ini pegang, ya. Dia katakan begini, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi Yesus itu adalah Bapa sendiri. Di semua agama itu menyatakan Tuhan itu jauh. Tetapi hanya satu yang datang ke muka bumi ini dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Ya, saudara-saudara, kita semua itu dari kecil sudah punya pengetahuan tentang macam-macam di muka bumi ini. Tapi kita semua belum tahu siapakah Bapa itu sesungguhnya. Sehingga dunia ini mencari sana sini dengan segala macam agama atau kepercayaan atau tindakan macam-macam. Ada orang yang pergi ke gunung bertapa untuk mencari Tuhan, ya. Ada orang yang bikin macam-macam untuk menemukan siapa Tuhan. Tapi sesungguhnya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi itu, dan firman-Nya itu yang menjadikan langit dan bumi, ya, dan Roh-Nya yang melayang-layang di permukaan laut, permukaan air, menjadikan segala yang tidak ada ini menjadi ada. Itu adalah Tuhan kita. Jadi Bapa yang kita sedang
cari di muka bumi ini yang kita tidak kenal itu sebenarnya sudah ada di dalam satu pribadi yang pernah berjalan 2000 tahun lalu di Galilea dan di mana. Ingat loh, firman Tuhan katakan pada mulanya adalah apa? Firman. Dan firman itu adalah bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi di dalam kepercayaan yang semua yang pernah saya selidikin, semuanya itu sedang mencari-cari. Sama seperti kita lagi main HP, kita cari apa, cari ini, tapi tidak dapat. Ya, dan semua agama itu tidak bisa begitu lengkapnya menerangkan dari mana dia, siapa dia, kuasanya, bagaimana. Semua itu hanya terbatas atau putus-putus. Tetapi satu yang membuat kita harus bangga dengan kepercayaan di dalam Yesus, karena dari mulanya Dia adalah Tuhan dan sampai selama-lamanya Tuhan. Saudara, satu yang saya ingin bagi berkembang biak, kita punya otoritas atas alam dunia ini, ya semuanya ada. Tetapi yang utama adalah Tuhan itu menciptakan kita itu bukan hanya sebatas datang ke gereja, akuin dia adalah Tuhan, tetapi miliki hubungan yang indah anak dan bapa dan anak. Dan Tuhan Yesus datang ini reveal semuanya, dan di dalam Dia itulah seluruh kepenuhan Allah yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan dalam pribadi yang bernama Yesus Kristus itu. Dan luar biasa, di Kejadian itu permulaan, dan di akhir di Wahyu. Kalau saudara baca kitab Wahyu 20 dan 21 katakan bahwa kita akan bersama-sama dengan Allah kita lagi. Dengan langit yang baru, bumi yang baru, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi tangis lagi. Semuanya kita akan kembali ke sana bersama-sama dengan Dia. Di Taman Eden ada 4 sungai, di sana pun ada sungai yang disebut sungai kehidupan, di mana ada buah-buahan, tanaman yang buah terus. Ya, di sini banyak buah-buahan, hanya setahun sekali baru buah-buah, tapi di sana dikata buah-buah itu adalah buah-buah kehidupan, dan saat kita makan menyembuhkan sakit penyakit kita. Luar biasa kan? Luar biasa. Itu adalah Tuhan kita, dan Dia reveal kepada kita siapakah Bapa kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar menempatkan Dia sebagai Bapa kita dalam hidup kita? Saya kalau satu orang berdoa, ya, dia mulai panggil Tuhan, Allahku, nggak salah, benar. Ya, sebenarnya itu menunjukkan dia kurang intim dengan Tuhan kita. Tapi kalau dia duduk, dia bilang Bapa, sama seperti Tuhan Yesus mengajarkan Bapa dalam surga. Kalau saudara dengar baca sedikit Yohanes 17, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya, ada 6 kali dia sebut Bapa, Bapakku, Bapakku, Bapakku. Mulai sekarang saya selalu ajarkan ya di Alkitab ini. Agama membawa, termasuk agama Yahudi yang di perjanjian lama Taurat, Tuhan itu terlalu mulia. Memang benar dia mulia. Dia itu berkuasa, benar dia itu berkuasa. Dia maha cipta, dia dapat melakukan, dia juga bisa menghukum. Karena sebagai Bapa yang benar, dia harus mendidik anak-anaknya. Ada orang tidak bisa terima itu loh, Tuhan itu hukum. Ya, tidak. Bapa yang benar, Bapa yang mengasihi harus mendidik anak-anaknya. Saudara aminkan itu? Kita aja, kalau anak kita tidak dididik, kira-kira jadi apa itu?
anak tetangga kan kita, benar kan? Anak tetangga kita kan nggak usah ngurus. Tetapi kalau anak kita salah, kita mesti tegur atau didik dengan baik supaya anak-anak bisa berjalan dalam firman Tuhan. Dalam kitab Mazmur katakan, melalui semua perlakuan Tuhan ke dalam hidupku, apakah itu teguran, apakah itu marah, semuanya menuntun aku kepada kebenaran. Jadi kalau kita dituntun oleh Bapak kita, ya marah, ya karena kita sudah salah, ya jangan marah-marah lagi, bikin komplain lagi atau bikin grup-grup komplain sama Tuhan, ya. Tapi datang dan bertobat, bilang Tuhan, aku salah, aku mau berubah. Itu hati Bapa itu selalu menginginkan di muka bumi ini. Oleh karena itu saudara-saudara, hari ini kita itu benar-benar yang pertama kita mengenal siapa Dia. Dia, Yesus itu adalah Bapa kita sendiri. Ya, Yesus itu adalah Bapa yang rohnya. Ingat loh, ingat ini supaya orang kurang ngerti loh. Bapa itu Tuhan Allah, ya, pencipta alam semesta. Ia itu punya firman, sama seperti kita. Benar? Sama seperti kita. Kita punya perkataan bukan? Kita punya pikiran bukan? Nah, perkataan kita itu yang menjadi Yesus. Jadi Yesus itu adalah firman yang hidup. Kalau yang tercatat di sini adalah firman yang disampaikan dan dicatat dalam tulisan. Tapi Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ingat loh, kepercayaan orang-orang yang sering menyerang kita itu mereka tidak tahu siapakah Tuhan Yesus sehingga mereka menyerang, ya. Tapi kalau mereka sudah mengenal siapa Tuhan, hati mereka akan berubah di dalam hidup ini. Dan sekarang yang kedua, kita akan baca di sini, ya. Di sini, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadaku tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan. Ini kita harus belajar untuk bagaimana firman itu harus hidup di dalam hidup kita. Banyak orang firman itu hanya sebatas mulut atau sebatas otak. Tetapi sebenarnya yang Tuhan mau adalah firman itu ada dalamku dan firman itu menjadi aku, menjadi dalam seperti aku. Sehingga pada waktu orang berbuat salah, kita tidak langsung menghakimi, tetapi yang ada adalah bagaimana kita itu berdoa supaya dia bisa berubah dan kita perlu pengampunan terhadap dia. Sama seperti Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Itu penting sekali. Banyak orang punya pengetahuan bagus sekali tentang Alkitab, tapi firman itu tidak tertanam dalam hidupnya sehingga gaya hidupnya berbeda dengan apa yang dia katakan. Saudara sudah pernah ketemukan kan? Ada orang kalau ngomong firman Tuhan itu waduh, hebat banget, tapi melakukannya belum tentu. Benar kan? Oleh karena itu hari ini kita mulai belajar firman itu harus hidup di dalam aku. Firman itu adalah juga menjadi aku. Ini adalah firman yang hidup. Jadi setiap kali yang mengalir dari hidup kita, keluar dari hidup, bukan lagi kata-kata yang oh ya ada pasien kita sopan-sopan gitu. Saya punya teman kalau tiap kali kalau ada pasien duduk dia sopan banget. Ini teman bukan di gereja sini. Tapi kalau tidak ada saya minta ampun, mau kutuk orang seenak, maki orang seenaknya gitu. Itu menunjukkan apa? Bahwa firman itu tidak hidup dalam hidupnya, hanya merupakan satu pengetahuan di dalam hidupnya. Kita perlu sekali menghidupi di dalam hidup kita. Oleh karena itu hari ini biarlah Tuhan Yesus sudah datang menunjukkan siapakah Bapa itu, dan dia mereveal semuanya itu melalui hidupnya.
Dan kita pun sebenarnya dipanggil Tuhan bukan hanya sebatas menjadi orang percaya. Ingat loh, ya, kita bisa menjadi orang Australia, bisa. Tetapi apakah kita menjadi orang Australia yang berguna, orang percaya yang berhasil, orang percaya yang hidup tenang? Itu hal tingkatan berikutnya lagi. Benar gak orang masuk sini bisa saja jadi orang Australia, tetapi apakah dia hidup itu punya terbukti bahwa negara yang kaya ini pun dia bisa menikmati yang kaya di sini pun. Itu penting sekali dalam hidup kita, ya. Dan ayat 12 hari ini kita akan baca supaya kita sadar siapakah kita ini sebelumnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada. Percaya nggak kita itu? Roni, percaya nggak? Kita percaya nggak? Kalau kita nggak percaya, mana bisa terjadi? Benar kan? Tetapi dalam sejarah dunia ini sudah terbukti banyak hamba-hamba Tuhan yang waktu dia panggil nama Tuhan, dia berdoa, kuasa itu terjadi. Kalau hamba Tuhan yang bernama Smith Wigglesworth, beberapa orang ya dia datang, dia berdoa, mereka hidup kembali. Catherine Coleman itu pernah sekali, banyak sekali mujizat terjadi dalam hidupnya. Ya, yang baru-baru berapa tahun yang lalu meninggal namanya Reinhard Bonke. Di dalam sejarah Tuhan Yesus, orang waktu berkhotbah pada waktu itu paling banyak 5.000 laki-laki, mungkin dengan perempuan, dengan anak-anak 1.000 orang. Tetapi Reinhard Bonke pernah bikin KKR di Nigeria, 3 juta orang datang. Saudara bisa bayangkan, coba buka aja itu. Manusia kan, apalagi saudara lihat orang-orang Afrika, kepala rata-rata keriting-keriting itu, banyaknya luar biasa. Sampai mereka harus pakai speakers itu yang suaranya lebih besar dari Jumbo Jet 747 itu. Dan itu dia berdiri di sini hampir 2 kilometer sana, orang masih di ujung sana. Karena 3 juta orang. Dan pada waktu dia angkat tangan, haleluya, orang pada sembuh-sembuh terjadi. Reinhard Bonke, coba lihat aja di YouTube-nya atau apa aja. Reinhard, orang Jerman. Iya. Bahwa itu semua terjadi. Yang masalahnya itu perkataan Tuhan Yesus ini tidak kita percayai dengan segenap hati. Memangnya siapa aku ini Tuhan? Dosanya banyak. Tuhan ampuni aku terus, tiap kali doa ampuni Tuhan. Tuhan bilang aku sudah ampuni, dia masih bolak-balik ampuni terus. Enggak. Benar, kita perlu datang dengan kerendahan hati meminta kepada Tuhan pengampunan. Tetapi kalau dia sudah bilang, aku sudah mengampuni kamu, aku sudah melupakan dosamu, sudah buang ke timur, buang ke barat, tidak akan ingat lagi, itu kita pegang iman. Dan kita mulai hidup di dalam kuasa. Kita ambil itu perkataan Tuhan Yesus. Ingat loh, Tuhan Yesus itu tidak ingin orang-orang yang percaya, yang mengikuti dia, murid-muridnya itu hanya sebatas minimal. Ingat, Reinhard Bonke pernah bilang begini, banyak orang pada waktu masuk ke sorga, belum apa-apa Tuhan sudah geleng kepala. Aduh, Roni mainnya gitar melulu. Padahal aku sudah siapkan dia untuk pelayanan, untuk hal-hal yang luar biasa, untuk menyembuhkan orang, usir setan, memerintah, apa semua. Tapi dia maunya sama usia indah aja di sini. Ada waktu. Kamu nanti kau pergi, oke? Benar gak? Kita harus tahu siapa kita ini di dalam Tuhan Yesus. Itu penting sekali. Penting sekali kita tahu bahwa yang berkuasa di alam semesta, nama di atas segala nama itu ada dalam hidup kita. Jadi
apapun di muka bumi tidak ada satu yang menakutkan kita. Amin. Kapan hari banyak orang teks takut Om Sam ada di Indonesia, ada demonstrasi besar-besar, mungkin tahun 98 bisa terjadi lagi. Takut ambil alih mereka. Akhirnya mau kemana? Enggak pergi. Banyak yang belum apa-apa sudah lari ke luar negeri dulu. DPR beberapa udah lari lebih dulu. Ya kita terserah lah itu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, justru di tengah-tengah masalah pergumulan kita akan nampak terang itu akan bercahaya pada saat kita itu ada di dalam kegelapan. Amin. Jadi percaya. Tuhan Yesus berkata sendiri, kalau kamu percaya, maksudnya itu percaya itu jangan ragu-ragu, jangan dibanggakan, jangan setengah hati, jangan kayak mikir yang tidak mungkinnya, mikirkan yang mungkin, bahwa dalam Tuhan itu mungkin. Jadi mulai sekarang ada orang sakit, kita doa, sembuh atau tidak sembuh itu urusan Tuhan. Tugas kita adalah berdoa bagi dia. Amin. Karena kita ini nggak sembuh, ini nanti malu, ini begini. Itu kan menunjukkan seakan-akan dia ya, kita yang ini kan, kita yang berdoa, kita yang menyembuhkan. Ingat, yang menyembuhkan itu adalah Tuhan. Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Yang keempat, hari ini kita katakan di dalam 13 ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukan supaya Bapa dipermuliakan. Tuhan Yesus katakan, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, kamu akan apa? Percaya nggak kita itu? Ingat loh, banyak orang Kristen, orang percaya, waduh baik hati, kasih, lemah lembut, karakternya Kiani bagus. Kiani orang yang Surabaya pasti tahu, berarti bagus sekali. Ya, benar gak? Tapi hidupnya itu kayak mau minta sesuatu kepada Bapa itu takut. Ya, jadi dia pikir kekristenan itu hanya sebatas perbuatan baik. Kan benar kan, itu memang yang utama juga. Tetapi kita disuruh untuk selalu minta di dalam nama Tuhan Yesus. Kita minta kepada Bapa di dalam hidup kita. Amin. Ingat loh, Bapa yang kita sembah, yang hari ini kita rayakan hari Bapa, adalah Bapa yang benar-benar mampu. Ingat, saudara tahu Tuhan kita itu sangat mampu. Setiap kali kalau saat saya baca tentang bagaimana darah putih kita, imun kita itu melawan kuman penyakit, itu luar biasa banget. Saya suka baca tentang majalah kesehatan. Banyak yang belum begitu percaya, tetapi saya percaya. Ya, kalau tiap hari itu kita punya tubuh itu kena bermacam-macam kuman penyakit. Ya, dan kuman penyakit itu punya kehebatannya, satu datang tapi temannya banyak. Benar gak? Satu saja tapi temannya, dan dia berkembang biak itu cepat sekali. Kalau tubuh kita itu tidak punya kemampuan untuk mengalahkan dia, kita sudah all meninggal karena ini. Karena terbukti kan, kebanyakan orang yang kena COVID itu hari pertama dia kena itu satu kuman saja, atau satu kecil aja begini. Tapi lama-lama paru-parunya semua putih, tidak bisa bernapas dan meninggal. Saudara perhatikan ini, ya, bahwa Tuhan kita itu begitu caranya lawan. Dan cara lawan ini yang terakhir saya baca, itu imun itu bisa berbaris sama seperti tentara. Pada waktu kuman itu datang, mereka pada tembak untuk mengalahkan. Saudara tahu, nanah yang dalam waktu kita luka atau apa, itu adalah tentara yang kalah dari darah putih kita. Luar biasa. Siapa yang desain itu semua? Amin. Emangnya itu terjadi dari evolusi? Tidak. Tuhan yang mendesain itu semua. Perlu kita percaya. Oleh karena itu kita harus yakinkan di dalam diri kita bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang maha besar. Amin.
Jadi ada apa-apa, jangan ketakutan, keraguan yang ambil alih, tetapi percaya, memuji Tuhan, syukur kepada Tuhan, iman kepada Tuhan, bahwa di dalam nama, bahkan di ayat yang berikutnya itu Tuhan Yesus katakan itu, kita mungkin jarang baca, jika kamu meminta sesuatu kepadaku. Jadi kita juga bisa minta kepada Tuhan Yesus dalam namanya siapa? Dia juga kan, aku akan melakukannya. Jadi itu menunjukkan Bapa dan Yesus itu satu. Dia bukan saja penantara, tapi dia adalah Tuhan sendiri. Dan ini yang terakhir, ayat 15 sampai 17 ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Itu sebelum dia meninggalkan murid-muridnya, dia ingin Roh Kudus itu turun di dalam hidup anak-anaknya, orang-orang yang percaya kepadanya. Kita lihat di sini, ya, dia katakan, aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan Yesus itu ya luar biasa. Dia mengasihi. Ini kepercayaan yang satu-satunya. Ingatlah, kepercayaan satu-satunya yang menyatakan bahwa Tuhan itu mengutus Roh Kudus-Nya tinggal di dalam kita. Semua agama itu tidak ada. Ingat, semua agama itu tidak ada. Mereka hanya datang berdoa berjam-jam atau berulang-ulang untuk mencari pengampunan kebaikan Tuhan. Tapi hanya satu yang kita harus bangga dan memiliki di dalam hidup kita benar-benar, yaitu Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup. Dan Roh Kudus itu juga adalah Roh Bapa sendiri. Ingat kita manusia ini punya pikiran, punya perkataan, tapi kita punya roh, bukan? Benar kan? Tapi kita ada berapa kira-kira? Satu kan? Ini sehingga kalau orang yang kepercayaannya keluar dari Tritunggal, itu adalah kepercayaan yang kurang tepat. Meskipun mereka sebut nama Yesus, tapi Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu adalah satu adanya. Meskipun tiga pribadi yang dimanifestasikan dengan tujuan yang berbeda-beda, waktunya berbeda, tetapi satu adanya. Ya, jadi kita harus tahu kepercayaan kita adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada berapa? Kita hanya menyembah satu Tuhan. Ya, satu pribadi yang menyatakannya di dalam Anak, di dalam Roh Kudus. Dan di sini dia katakan, ya, penolong lain yang akan tinggal di dalam kita selama-lamanya. Kita bersyukur, amin, amin, selama-lamanya. Jadi aku nggak rasakan dia ada dalam hidup. Mungkin benar dia belum ada dalam hidup. Kalau kita belum percaya sungguh-sungguh, belum lahir baru, maka di mana Roh Kudus ada? Tidak ada. Benar, kamu manusia, kamu memiliki roh manusia yang dikatakan roh yang sudah mati. Tapi pada waktu lahir baru, Roh Kudus akan tinggal di dalam hidup kita. Saat kita menjadi orang percaya yang lahir baru. Ingat kenapa saya sangat pentingkan lahir baru. Karena banyak orang datang ke gereja atau mengikut Tuhan, tetapi hanya sebatas pengetahuan atau sebatas confession, ya, bukan benar-benar terjadi transformasi di dalam hidup ini. Saya sering ketemu banyak orang, khususnya yang mengaku-ngaku Kristen. Ya, pada waktu saya bukan saudara di sini, atau mungkin ada 1-2 di sini, itu terserah dari saudara. Untuk hari ini, bagaimana saudara berkata, aku mau lahir baru, aku mau hidup baru, aku mau ditransformkan di dalam hidup. Kita yang dari Timor, kalau ngaku pagi ke gereja itu rame-rame, tapi hanya rame-ramenya aja. Hatinya belum tentu di situ. Ikut pengajar belum tentu di situ.
Karena kebanyakan orang Timur, ini kita bicara tentang orang-orang kita sendiri, habis pulang dari gereja sudah berbuat yang lain-lain lagi. Jadi agama itu hanya satu formalitas. Tapi hari ini saya rindu, jikalau kita benar-benar mau hidup dalam Tuhan Yesus, mau hidup baru dan hidup selama-lamanya bersama Dia, kita harus benar-benar buka hati, percaya dan berkata, Tuhan, aku mau berubah, aku mau ditransformasikan, aku mau bertobat dari jalan yang salah. Ada orang yang datang ke gereja, ya hanya melihat kesalahan orang lain saja. Pendeta khotbahnya nggak bagus nih, kurang bagus. Pinter nilai, tapi suruh kesini sendiri baru berdiri udah gemeteran. Manusia bahasanya begitu. Coba kalau itu kita nonton sepak bola, coba. Waduh, itu gol benar, itu gampang itu isi. Padahal sebelum kita tendang, kita mungkin jatuh sendiri. Benar nggak? Iya kan? Banyak yang gitu. Kalau mau menghakimi orang lain pintar, tetapi di sini kita harus benar-benar menjadi satu pribadi. Bapa pencipta langit dan bumi, sumber, kata Bapa itu berarti sumber kehidupan kita. Jadi kalau kita mau supaya kita apa saja connect dengan sumber kehidupan itu dan mengakui yang diutusnya untuk menyelamatkan kita, yang diutus untuk memberikan keselamatan dan memberikan hidup baru, yaitu Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu kita undang di dalam hidup kita, maka kita akan hidup di dalam kuasanya dan kebenarannya sampai selama-lamanya. Mari hari ini, biarlah firman yang kami bagikan hari ini bukan hanya sebatas didengar, tetapi katakan, Tuhan, biarlah firman-Mu mengubah seluruh hidupku, menjadi aku. Apa yang saya pelajari itu di dalam aku. Hidupku akan memancarkan firman-Mu, memancarkan terang-Mu, memancarkan semuanya dalam hidup.